Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukirno, guru SMP Negeri 14 Kota Cirebon. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana merekap absensi dari Google Formulir yang sudah kita buat. Biasa pertama kita masuk ke Google Chrome. Kita masuk ke Google Drive. Kita pilih file absensi yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita klik aktifkan. Nah, ini adalah absensi Google Formulir yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, ya. Kita lihat lagi settingannya, ya. Settingan umum dikosongkan, tidak ada yang di checklist. Kemudian settingan presentasi, kita buat kalimat keterangan, terima kasih Anda sudah melakukan absensi. Lakukan absensi sesuai dengan jadwal pelajarannya. Jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah, ya. Kita lihat aturan setelan kuis, tidak ada yang conteng. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat rekapannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita klik respon. Ini pada pertemuan pertama sudah kita buat contoh responnya 12 siswa. Kita klik respon. Kita klik titik 3 di sini. Kemudian pilih tujuan tanggapan. Kita beri judulnya, ya. Latihan absen online. Latihan absen online Maret. Kita untuk bulan Maret. Kita buat. Maka di sini akan ada tampilan spreadsheet-nya, ya. Kita klik tampilan spreadsheet-nya. Nah, inilah tampilan spreadsheet dari 12 siswa yang melakukan respon. Langkah selanjutnya adalah kita mengubah nama dari respon ini. Kita klik tanda panah ke bawah. Kita ganti nama. Kita tuliskan namanya dengan respon. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kode dari respon ini, diberikan kode untuk membuat rekapannya. Membuat kolom kode, kita ke bawah sini klik tanda positif. Klik positif, kita menambah set baru. Nah, kita beri nama lagi, ganti ini. Klik tanda panah ke bawah, ganti nama, tulis kode. Nah, untuk mengisi daftar isian kolom kode ini, kita ke rumus, ya. Kita panggil set pembuatan rumus yang sudah kita bagikan. Klik, ambil. Nah, di sini, ya, Bapak Ibu, sudah disebarkan, dibagikan di grup WA. Ini daftar nama dan rumus. Kita cari ke sini, mana kolom rumusnya. Nah, ini kolom rumusnya. Nah, ini kolom rumusnya. Kita bagi dua tampilan layarnya, ya. Nah, kita klik kode. Untuk mengisi kolom A, kita ambil rumusnya dari sini. Kita pilih kolom A. Nah, rumus rekap absen untuk format pada set kode, kita ambil ini kolom A. Kita copy, blok, Ctrl C, pindahkan ke kolom A di kode, kita klik Ctrl V. Nah, dalam rumus ini ada tanda petik di atas, kita klik dan dihapus bagian depannya.
dihapus tanda petik di depannya, enter. Nah, otomatis setelah rumusnya dipindahkan ke sini, data dari prinsip respon ini, yang ini akan terpindahkan ke kode. Begitu juga kolom B. Kolom B pada kode ini kita ngambil rumus ke sini, ke bagian rumus ya. Kita blok. Ngebloknya itu mau dihapus tanda petiknya atau tidak dibawa. Biar tanda petiknya tidak dibawa, kita ambil blok tidak membawa tanda petik, Ctrl C, copy pindahkan ke kolom, enter. Nah, kelas yang dari respon ini terpindahkan ke sini. Kita lihat responnya ini, kelas ini ya akan terpindahkan. Kita tengahkan supaya tampilannya menarik. Ini juga kita blok, kemudian tampilannya kita tengahkan, pilih ini paragraf. Nah sekarang kita mau mengisi kolom C. Kolom C di kode, kita ambil rumus kolom C. Kolom C, kita blok semua sampai semua rumus, Ctrl C, pindahkan ke sini, Ctrl V, enter. Nah, daftar nama siswa yang ada di respon akan terpanggil di sini di kolom C. Ini dicontohkan untuk guru yang dengan mengajar 5 kelas. Nah, untuk kolom C ini mengajar untuk 5 kelas, yaitu kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E. Jika Bapak Ibu jumlah kelas yang diajarnya tidak sama atau berbeda, maka ada aturan mainnya. Jika jumlah kelas yang diajar kurang dari 5, maka nanti Bapak Ibu mengurangi paket rumus per kelasnya. Ini paket rumus per kelas itu yaitu if dalam kurung B1 titik koma B sama dengan petik 2 kelas petik 2 titik koma respon tanda seru dan GG, itu satu paket sama ya. Jika jumlah kelasnya berbeda, maka langkah 1 untuk mengurangi kelas yaitu dengan menghapus bagian satu paket kode kelas. If B1 titik koma seterusnya paling belakang ini kita hapus. Jika kita hapus maka akan menjadi 4 kelas yang kita ajar. Jika 2 paket data kelas ini kita menghapus 2, maka 3 kelas yang kita ajar. Jika kelasnya lebih dari 5, ya, langkah kedua menambah kelas, maka tambahkan, misalnya kita mengajarnya lebih dari 5 kelas, kita blok satu paket data kelas. Nah, kita blok ini, kita copy, klik Ctrl C, kita copy, lalu tambahkan di belakangnya, pastekan di belakangnya, kemudian mengganti kode 9E-nya dengan 9F tentunya langsung nyambung, dan kode G-nya kita ganti dengan H berurutan. Kelasnya bertambah urutannya dari E ke F, kemudian letak G-nya G1.2G berubah menjadi H1.H, dan seterusnya. Itulah cara menambah jumlah kelas yang kita ampuh. Selanjutnya kita ke kolom lagi, kita akan mengisi kolom D di kode, kita ambil rumusnya di kolom D, ini rumusnya. Kita ambil blok di sini, lihat ke atas ini blok, tanda petiknya jangan di bawah, tarik sampai penuh terakhir. Ctrl C copy, maka pindahkan ke kolom D di sini, klik di atas, Ctrl V, paste, enter. Nah, ini kodenya. Kode siswa sudah tercover di sini. Kita tengahkan tampilannya ya. Nah, untuk lebih menariknya kita blok ya. Kita blok ini tampilannya dari 12 siswa responden ini, kita blok. Ini tanda blok di sini.
tanda tabel bergaris ya. Nah itu jadi kode sudah kita isikan ya. Kemudian masih ada satu lagi untuk kolom E ya, di kode kolom E. Nah ini satu lagi, kolom E kita ambil di kode kolom E ini, kita klik kolom E, kita copy rumusnya, Ctrl C, kita simpan di kolom DE, enter. Nah, kolom E berisi keterangan hadir, sakit, izin di sini ya. Kita blok, kita beri tabelnya, kemudian paragrafnya di tengah. Ya, ini kode keterangan di kolom kode sudah dibuat ya. Kemudian kita besarkan lagi tampilannya. Nah, ini kolom kodenya. Nah, untuk merekap tentunya kita perlu set baru ya, dengan cara mengklik tanda positif. Nah, set barunya, set baru kita ganti nama dengan kata rekap 9A. Nah, kelas yang pertama saya ajar 9A, maka kita buatkan rekap 9A dulu ya. Di sini halamannya masih kosong. Tentunya kita harus membuat tabel rekap absennya. Nah, tabel rekap absen sudah disiapkan. Kita kembali ke data siswa tadi, yang ke sini lagi. Lalu kita pilih ini nih, kop kelas. Kop kelas ini berisi tabel data nih, contohnya kita perbesar. Nah ini kita pindahkan ke rekap kelas tadi dengan cara kita ke nomor 1 ini, klik tanda panah ke samping, klik berarti posisi memblok sepanjang ke kanan, klik shift, kursor ke bawah ya, terus sampai bawah sampai ada tanda tangan kepala sekolah, Ctrl C, kita copy. Nah, kemudian kita kembali ke halaman tadi ya, halaman rekap kelas absen, sama di nomor 1, tanda panah ke samping ngeblok ke kanan, full. Kalau sudah, di Ctrl V, kita pastekan di sini, Ctrl V. Ctrl V. Ini tidak. Nah, ini datang Ctrl V ya. Nah, ini tidak di tengah-tengah. Kita klik aktifkan, lalu kita paragrafnya cari ke tengah. Logo Kota Cirebon tidak terbawa karena bentuknya picture, gambar. Sementara ini kita yang copy tabelnya. Kita kembali lagi ke tadi. Ya, kembali lagi ke sini. Kita klik gambar Kota Cirebon, kita Ctrl C, copy, pindahkan ke sini, Ctrl V, maka gambarnya terpindahkan ke sini. Kita ratakan sini. Ya. Ini sudah jadi kolom tabelnya. Bapak Ibu nanti silakan mengedit kelasnya, wali kelasnya ya. Nah, Bapak Ibu, karena kolomnya ini panjang, besar, maka kita akan memepetkan kolomnya supaya tidak terlalu besar. Klik kolom yang pertama di sini, kemudian klik shift, kursor geser ke kanan. Terus sampai batas absensi di V ya. Nah, di sini kita klik kanan, paling ujung klik kanan. Nanti ubah ukuran, pilih ubah ukuran di sini, ubah ukuran. Tadinya 100 kita ganti ke 40. Maka tabel akan memepet lebih kecil supaya tampilannya lebih bisa terlihat semua. Bapak Ibu jangan lupa ini absennya 1 ya. Sementara kode yang kita buat itu berkode 2 digit 01, maka kita buat. Untuk membuat kode 01 kita awali dengan tanda petik. Klik tanda petik,
klik 0, klik 1, enter. Ya, begitu juga nomor 2, klik tanda petik, klik 0, klik 2, enter. Maka daftar absennya dimulai dari 0102. Kita blok 1 dan nomor 2. Kita cari tanda pojok, tanda plus begini, perhatikan. Lalu kita tarik ke bawah sampai seperlunya ya. Ini sudah daftar nomor absennya berkodekan 2 digit dari 0 ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuat tanggal di pertemuan-pertemuan absensi ya. Kita isi di sini kolom D dan baris 10. Ini baris 10 kolom D. Baris 10 kolom D ya. Ini kolom D baris 10. Kita isi dengan tanggal, karena itu kita mulai bulan Maret, maka 01 garis miring 03 garis miring 2021. Nah, ini kalendernya kepanjangan tidak masuk dalam kolom ini, maka kita perpendek dengan cara klik format, klik angka, pilih di bawahnya ada pilihan DDMM. Jadi yang kita pakai hanya hari dan bulan saja, tahunnya disembunyikan. Nah, jadi tampilannya hanya tanggal dan bulan. Ini untuk hari Senin, kita tandai coba ya, hari Senin, SN. Maka ini adalah hari Selasa. Hari Selasa kita tandai SL, hari Selasa. Nah, hari Selasa itu adalah sama dengan, tulis sama dengan tanggal satunya, diklik, klik shift, plus angka 1. Nah, jadi bertambah. Hari Senin, hari Selasa ya, kemudian ini hari Rabu otomatis, kemudian sebelahnya hari Kamis, hari Jumat ya, dan tentunya ini Senin lagi. Nah, untuk hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, tinggal kita copy ini dari yang Selasa. Di copy dari hari yang Selasa, cari tanda positif di pojok bawah, tarik sampai Jumat. Maka tanggalnya otomatis datang. Sekarang ini hari Senin. Nah, hari Senin ya. Ini Jumat, ini Senin. Dari Jumat ke Senin itu memerlukan 3 hari ya. Maka kita klik tanda sama dengan, klik hari Jumat, shift, tanda plus, tanda 3. Karena hari Senin ke hari Jumat ke Senin lewat 3 hari, maka hari Jumat ditambah 3 hari. Itu tanggal 8 Senin. Ini Selasa, Rabu, Kamis itu libur. Jadi kita jangan ikut ya. Kita tuliskan lagi di sini. Senin, Selasa, Rabu ya. Senin ini Selasa ya, ini Selasa. Ini Rabu, Kamis libur, ini Jumat. Berarti ke sini hari Senin ya. Selasanya harus plus 1. Jadi Selasa sama dengan yang di depannya yaitu Jumat, shift plus 1. Nah, ini Senin tanggal 8, Selasanya tanggal 9, Rebo kita geser 1. Rebo kita geser ya. Rebo tanggal 10, Seninnya libur, kemudian Kamisnya libur, kemudian Jumat. Berarti Jumat itu dari Rebo ke Jumat harus ditambah 2. Jumatnya sama dengan hari Rebo diklik, shift plus 1. Plus 2 ya, plus 2. Nah, itu hari Kamisnya libur langsung ke Jumat. Ini berarti hari Jumat itu Senin. Senin, dari Senin itu adalah 3 hari dari Jumat. Berarti rumusnya sama dengan hari Jumat, shift plus 3, enter. Nah, Senin berikutnya adalah tanggal 15. Untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke depannya itu normal, maka kita copy dari sini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Senin berikutnya ya, copy. Nah, kita enter di sini, Ctrl V. Nah, itulah ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita tambahkan lagi sini 1 2 3 4 5, perlu 5 kolom, ini ada 4. Kita tambahkan. Bagaimana menambahkan sisipan kolom? Kita klik kolom yang terakhir, kita klik sisipkan kolom ke kanan, klik. Nah, setelah sudah ada 5 kolom, kita klik di sini, Ctrl V. Nah, tanggal 29. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin lagi. Ternyata masih ada hari yang lain ya, masih cukup. Kita tambahkan lagi sisipannya. Sisipkan kanan tanggal 30, satu lagi tanggal ke kanan lagi tanggal 31. Berarti ini kita copy coba harinya untuk mengontrolnya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, copy untuk mengontrol saja. Oh, Selasanya, Seninnya 2 kali dihilangkan atau diulang dari sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian sininya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini Senin lagi. Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita perlu Selasa, Rabu. Copy Selasa, Rabu. Copy rumus Selasa, Rabu ya. Copy, pindahkan ke sini. Ya, itu ya. Karena ini sudah tidak dipakai, kode ini hanya untuk mengontrol supaya tidak salah kalender, kita hapus. Nah, ini adalah rekap satu kelas sudah untuk hari untuk kelas 9A, untuk 9A ya. Nah, untuk kelas yang lainnya tentunya dengan pola yang sama kita duplikat. Kita klik rekap 9A ini, klik tanda panah ke bawahnya, isi duplikasi. Klik duplikasi. Nah, otomatis tercopy di sini. Nah, kita ganti namanya sekarang menjadi kelas yang lain. Klik tanda panah, ganti nama. Kita tulis rekap 9B. Nah, otomatis. Apa yang membedakan 9A dengan 9B adalah kelasnya di sini. Dan nama siswanya otomatis berbeda. Tapi pola rumusnya dengan pola yang sama bisa dilakukan ya. Kita coba isi kelas 9A. Bapak Ibu, ini karena kode 9A nih, rekap 9A, maka kita isi di sini adalah 9A. Untuk menulis semua 9A ke bawah, bisa diklik copy, geser ke bawah, atau klik ini ya, klik satu ini, kita cari ke pojok kanannya, tanda plus hitam ini, klik 2 kali. Otomatis semua terisi 9A sampai batas data yang di bawah. Sudah terisi otomatis. Nah, kita isi nama siswanya ini ya. Nama siswanya ini kita geser ke lebaran. Kita ini juga geser ke lebaran supaya tampilannya tidak terlalu ini ya. Kita isi nama siswanya mengambil dari data siswa. Nah, kita pilih kelasnya ini 9A. Kita klik 9A. Maka tertera daftar nama siswa, Ctrl C, kita copy data siswa 9A, kita pindahkan ke sini lagi, 9A, simpan di sini, Ctrl V. Nah, otomatis siswa 9A sudah pindah ke rekap absen 9A. Selanjutnya, kita akan membuat rumus di sini. Perhatikan, membuat rumus di sini ya. Untuk mengisi rumus rekap absen, kita kembali ke kode rumus. Klik dulu di luar,
cari lagi ke sini yang kode rumus. Nah, ini rumusnya. Untuk mengisi rekap absen siswa, ini ada format pada set rekap kelas. Ini diklik aktifkan, kita copy. Nah, kita copy semua, Ctrl C. Kembali ke sini, kita pindahkan di sini. Kemudian kita paste. Lihat, isian sel ini aktifnya di sini, bisa langsung di situ. Kita biasakan di sini Ctrl V. Nah, ini absennya ya. Ini rumus absen untuk tanggal 1. Kita enter. Nah, otomatis datang hadir tuh ya. Absensi ini hadir atas nama Abdullah karena di responnya tanggal 1 Abdullah absen. Nih ya, Abdullah absen tanggal 1. Hanya Abdullah tadi ya. Kita kembali lagi ke rekap 9A. Nah, rumus ini sudah ada. Kita blok tanda panah di pojok kiri kanan bawah, blok sampai tanggal yang aktif. Ini blok sudah. Kalau selesai itu tanggal 4 datang sendiri lagi absennya otomatis. Kita blok tadi ya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah sampai seluruh siswa. Oh, ya sampai 32. Nah, berarti dalam blok kalender tanggal ini sudah ada rumusnya semua. Ya, kita buktikan, klik di sini, klik paling bawah ada rumusnya di sininya ya. Paling pojok ujung, klik ada rumusnya ya. Ini belum ikut. Oh, hanya 32 ya. Nah, untuk membedakan bahwa data itu aktif masuk siswanya, kita blok diberi warna. Blok dari yang pertama ke kanan full sampai hari terakhir, turun ke bawah seluruh siswa ya. Seluruh siswa. Kemudian kita klik format. Setelah diblok semua, klik format. Kita format bersyarat. Format bersyarat. Ini jangan ada tidak kosong, tapi yang kosong berwarna. Jadi kita pilih kosong, yang kosong berwarna. Warna apa yang kita pilih? Ini kita ambil warna merah. Nah, jadi yang kosong belum terisi daftar hadir, kehadiran, maka akan berwarna merah, dan yang terisi oleh aktivitas siswa akan ada warna tampilannya nih. Abdullah itu absen tanggal 1 dan tanggal 4. Sementara Amelia Sumantri itu tanggal 4 izin. Bisa lihat di responnya. Tanggal 1 9A Abdullah hadir. Tanggal ini Abdullah hadir lagi tanggal 4. Kemudian Amelia tanggal 3 izin ya, keterangannya izin. Nah, kita bisa coba lagi merespon ya, coba mengisi respon. Kita tambahkan di sini hari ini tanggal 5 ya. Kita coba merespon lagi di sini. Kita klik ke sini, kemudian tanda pratinjau. Kita absen ya. Kita isi seolah-olah kita siswa mengabsen. Kita pilih kelas 9A berikutnya. Kemudian nama siswanya kita pilih yang lain, misalnya Alfia, kita klik. Berikutnya, kemudian keterangannya Alfia hari ini misalnya hadir ya, kita kirim. Nah, ini udah merespon, kita lihat rekapnya. Nah, ini masuk tanggal 5 bulan Maret ya, jam 9.41 atas nama Alfia 9A. Alfia 9A keterangannya hadir. Kita lihat di rekapannya otomatis masuk tidak. Oh, 9A ya, tuh. Alfia. Nah, ini dia Alfia tanggal 5 masuk ya, otomatis masuk. Jadi sudah terekap otomatis masuk. Ya, jadi Bapak Ibu itulah otomatis data dari respon ini akan masuk ke rekap ya. Nah, untuk rekap kelas 9B ya, 9B ini adalah bukan wali kelas ya. Misalnya
absensi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Apa yang membedakan absensi guru mata pelajaran dengan guru wali kelas adalah tanggal pertemuannya. Kita rapikan dulu ini ya ke samping. Tanggal pertemuannya, kalau wali kelas akan mengabsensi setiap hari pertemuan ya, Senin sampai Jumat. Sementara kalau guru mata pelajaran absensinya dilakukan seminggu sekali, karena pada proses pembelajaran daring ini kita satu minggu satu kali pertemuan mata pelajaran. Kita misalkan hapus dulu semua ya. Kita misalkan ini kan sudah ada kopian rekapan. Jadi kita hapus yang hari lainnya. Hapus hari lain. Hanya mulai dari hari Selasa kita hapus ya. Nah, misalnya kita mulainya hari Senin, maka hari Senin bulan Maret kan tanggal 1. Kalau misalnya IPA itu hari Selasa, maka kita mulainya tanggal 2, hari Selasa tanggal 2. Nah, untuk Selasa berikutnya itu kan seminggu 7 hari, maka kita tulis sama dengan hari Selasa yang pertama atau D10 ini, kemudian shift plus tambah 7, enter. Otomatis Selasa berikutnya adalah tanggal 9. Nah, untuk Selasa-Selasa berikutnya gampang, tinggal klik di pojoknya ini, diaktifkan, cari di pojok tanda positif hitam, tarik semuanya. Nah, maka sampai bulan 7 ya, nanti kita potong, kita hilangkan sampai hari terakhir belajarnya itu tanggal berapa. Ini mungkin sampai tanggal Juli itu sudah kenaikan ya, jadi kita batasi sampai tanggal berapanya, kita biarkan saja. Nah, untuk ini sudah ada, kita copy rumusnya nih, rumus yang ini ya. Rumus yang ini kan belum ada nih. Kita copy, ambil dari yang 9A rumusnya. Klik di sini, ini ada rumusnya. Kita copy, habiskan di blok penuh, Ctrl C, kita pindahkan rekap ke 9B, ini kita paste di sini ya, Ctrl V. Nah, ini sudah ada rumusnya ya. Kita blok semua sampai halamannya tanggal terakhir, kita blok ke bawah terus sampai ke bawah habis ya. Ya. Kemudian kita untuk membedakan yang hadir dan yang kosong, kita blok lagi, kasih warna. Blok yang pertama geser terus sampai hari yang terakhir, blok terus ke bawah sampai siswa semua ya. Kita pilih format bersyarat, kemudian pilih yang kosong, pilih warnanya, misalnya warna ya, warna ini biar cerah. Nah ya, Bapak Ibu, ini kelasnya belum, karena ini kita rekap kelas 9B, maka kita buat kelas 9B. Kemudian untuk mengisi 9B seluruh ke bawahnya, kita klik pojoknya, klik 2 kali, maka terisi semua. Sekarang kita mau mengcopy siswa kelas 9B ya. Kita kembali ke data siswa, kita pilih 9B. Nah, kita blok dari absen nomor 1, blok, kemudian ke bawah ya, 31 siswa, Ctrl C, kita pindahkan lagi ke sini siswanya, Ctrl V, paste ya, siswa sudah masuk daftarnya ke sini, kita kecilkan, kita sesuaikan ya kebutuhannya. Kita tengahkan supaya menarik. Ya. Nama siswanya kita lebarkan sedikit. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sekarang kita akan mencoba merespon yang untuk guru mata pelajaran. Ini silang dulu, sudah nggak dipakai. Ya, kita kembali ke sini ya. Kita cobakan membuat responan untuk yang hari Selasa, yaitu 9B ya. Misalnya
9B. Kalau untuk merespon kita pratinjau, klik pratinjau. Kita akan mencoba meresponnya untuk 9B. Kita pilih kelas 9B. Kemudian berikutnya, kemudian pilih namanya ya, 9B misalnya nomor 4. Tapi Bapak Ibu, ini responnya tanggal 5, bukan hari Selasa ya. Jadi tidak tercover sesuai dengan tanggalnya. Nanti kita coba rubah tanggalnya ya. Klik, lihat, kemudian ke respon. Nah, responnya ini tanggal 5 nih Bapak Ibu, absen hari ini tanggal 5 atas nama Andini hadir. Kalau kita lihat di 9B tidak akan tercover karena di sini 9B tidak hanya tiap hari Selasa, 2, 9, 16 dan seterusnya tiap hari Selasa. Untuk menguji respon rumus tadi, maka respon yang tadi tanggal 5 kita rubah. Kita ganti seolah-olah tanggal 9. Nah, ulang. Seolah-olah tanggal 9. Kita ganti tanggal 9 manual, secara manual. Enter. Jadi si Andini ini seolah-olah absen tanggal 9 Bapak Ibu ya. Hanya untuk uji coba saja. Kita klik rekapnya. Nah, Andini hadir di tanggal 9. Tuh, otomatis berarti merekap langsung. Sampai 1 semester. Untuk guru mata pelajaran, satu muka ini bisa dilakukan untuk 1 semester. Kalau untuk wali kelas misalnya 9A ini, satu muka tampilan ini untuk 1 bulan. Jadi bagaimana kalau untuk membuat bulan berikutnya? Bisa. Misalnya ini ya, ini kita ganti namanya. Tadi rekap 9A untuk bulan Maret. Nah, untuk bulan Aprilnya kita duplikat. 9A ini duplikat. Kita duplikat. Nah, ini 9 yang duplikatnya kita ganti nama. Kita ganti nama rekap 9A April. April ya. April. Kemudian tanggalnya kita ganti. April itu tanggal 1-nya mulai tanggal 1-nya mulai hari apa? Kita lihat di kalender. Jadi kita isi ini untuk bulan April, kita hapus dulu ya, atur tanggal bulan Maretnya kita hapus, delete. Nah, otomatis respon tadi tidak ada ya, karena akan mengikuti aturan tanggal ini. Misalnya tanggal 1/04 2021 ya, enter. Tanggal bulan 4. Nah, tanggal 1 bulan 4 itu hari Kamis. Ternyata hari Jumat tanggal Jumatnya itu libur ya. Maka kita tidak pakai dan mulai tanggal 5. Manual dulu juga boleh 05 garis miring 04 garis miring 2021. Ini masih lengkap, ini kita turun format, kemudian angka, kemudian DDMM, nah, otomatis tanggal 5. Ini hari Senin ya, hari Senin. Selasanya sama dengan hari Senin, sip, tambah 1 itu Selasa. Berarti ini tanggal 5 Senin, ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita tarik saja. Seninnya itu berarti tambah 3 sama dengan hari Jumat sip plus tambah 3. Nah, ini Senin ya. Kemudian Selasanya ini Senin, Selasanya tambah 1 sama dengan ini sip tambah 1, ini Selasa. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dan seterusnya. Ini berlaku untuk bulan April ya. Ini Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kan Senin laginya kita copy saja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin. Berarti dari sini. Copy. Ya. Ini copy. Ya, sampai tanggal 30 April. Nah, ini sudah lengkap untuk bulan April ya. Begitu juga untuk April, Mei. Bulan Mei nanti diduplikat, kemudian diganti tanggalnya, maka akan berlaku tiap bulan untuk periode bulan itu ya. Kita rapikan. Nah, demikianlah rekap absen bulanan untuk wali kelas dan absen semesteran untuk guru mata pelajaran. Satu kali bikin absen bisa dipakai untuk satu semester, dipakai untuk tiap bulan bagi wali kelas dan guru mata pelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana rekap ini bisa ditampilkan atau bisa di-print sebagai laporan wali kelas terhadap sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.